Selamat pagi, Bung Kocar. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang esai ulangan akhir semester saya, yaitu yang berjudul Peran Media Sosial dalam Menyebarkan Informasi dan Membangun Komunitas. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Krisna Eka Pratama dengan NIM 23121400. Yang pertama ada pengantar, yaitu media sosial dalam era digital. Yang pertama, media sosial seperti Facebook, Twitter, atau sekarang bisa disebut X, Instagram, TikTok, dan YouTube telah menjadi sumber informasi dan platform untuk membangun komunitas. Dan yang kedua, ada pengaruh besar media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada kecepatan dan jangkauan penyebaran informasi dalam media sosial. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi dengan sangat cepat dan sangat luas. Dan juga pengguna dapat berbagi berita, artikel, video, dan konten lainnya dalam hitungan detik. Kemudian ada dampak positif penyebaran informasi. Yang pertama ada meningkatkan kesadaran masyarakat, yaitu seperti informasi tentang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan politik lebih mudah diakses untuk masyarakat. Kemudian ada mempermudah akses informasi. Orang-orang dapat sangat mudah mengakses informasi dari berbagai sumber. Seperti kita membuka TikTok atau Instagram, kita akan sangat banyak menemukan informasi terkini, dan kita dapat mengetahui informasi tersebut. Kemudian ada mendorong demokrasi sebagai partisipasi dalam proses demokrasi meningkat melalui penyebaran informasi seperti tentang pemilu, kandidat, dan kebijakan publik. Kemudian ada dampak negatif penyebaran informasi, seperti ada pembagian informasi yang salah atau bisa disebut hoax. Informasi yang menyesatkan dapat sangat mudah dengan menyebar dan membingungkan masyarakat. Apakah ini benar terjadi atau tidak? Jadi kita sebagai masyarakat harus bisa menyerap informasi tersebut dengan bijak. Kemudian ada cyberbullying. Contohnya pelecehan atau intimidasi online dapat berdampak negatif pada kesehatan mental. Jadi sekarang sudah marak seperti kita netizen-netizen Indonesia ini saling menghujat satu sama lain. Dan itu mungkin termasuk cyberbullying. Kemudian ada kecanduan. Kecanduan ini seperti penggunaan media sosial yang berlebihan dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan kesehatan mental. Jadi ada baiknya kita sebagai pengguna media sosial yang bijak, kita jangan sampai pada titik kecanduan tersebut agar kita dapat menggunakan media sosial yang baik dan bijak dan tidak mengganggu kesehatan mental kita. Kemudian ada peran media sosial dalam membangun komunitas, membangun koneksi, dan membangun kebersamaan. Contohnya media sosial menyediakan ruang bagi orang dengan minat dan tujuan yang sama untuk terhubung dan berinteraksi. Mungkin ini bisa saya berikan contoh seperti kita bergabung dengan platform game atau platform YouTube, kita bisa dapat menjalin koneksi di situ. Kemudian ada membangun rasa kebersamaan dan saling mendukung.
Dan ada manfaat komunitas online. Sebelumnya saya menjelaskan ada kesempatan untuk bergabung ke komunitas. Sekarang saya menjelaskan manfaat komunitas online. Yaitu yang pertama, meningkatkan rasa belonging. Seperti komunitas online itu membantu orang merasa terhubung dengan orang lain yang memiliki minat dan pengalaman yang sama. Kemudian bisa mengatasi rasa kesepian dan isolasi. Jadi kita manfaat komunitas online ini jika kita introvert, mungkin kita bisa mengatasi rasa kesepian kita dengan bermedia sosial atau bergabung dalam komunitas. Jadi kan kita tidak harus bertemu langsung dengan orangnya, kita bisa menyampaikan pendapat atau opini tanpa merasa terintimidasi. Kemudian ada mendukung pengembangan diri. Komunitas online menjadi tempat belajar dan berkembang melalui berbagi informasi, tips, dan sumber daya untuk mencapai tujuan. Kemudian ada meningkatkan partisipasi sosial. Komunitas online mendorong orang untuk terlibat dalam kegiatan seperti kegiatan sosial, politik, dan bekerja sama menyelesaikan masalah bersama. Dan kita bisa membuat perubahan di komunitas mereka. Kita juga bisa meningkatkan komunitas kita untuk menjadi yang lebih baik. Nah, sebelumnya saya menjelaskan tentang manfaat komunitas online. Tetapi di sini juga ada potensi bahaya komunitas online. Yang pertama ada echo chambers. Seperti komunitas online dapat menjadi echo chambers di mana orang yang terpapar informasi dan opini yang sejalan dengan pandangan mereka sendiri dan memperkuat bias dan membuat sulit menerima perspektif berbeda. Mungkin ini bisa disebut radikal saya. Kemudian ada diskriminasi dan pelecehan. Komunitas komunitas online dapat menjadi tempat terjadinya diskriminasi dan pelecehan yang akan berdampak negatif pada anggota komunitas yang menjadi target. Kemudian yang terakhir ada privasi. Penggunaan media sosial sangat dapat membahayakan privasi pengguna. Informasi pribadi kita dapat dibagikan tanpa persetujuan dan digunakan untuk tujuan hal yang tidak kita inginkan. Mungkin untuk kasus yang marak saat ini adalah hacking akun atau apa untuk menipu orang yang kita kenal, padahal itu bukan kita sendiri. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Saya menjelaskan kesimpulan di sini yaitu penggunaan media sosial yang bijak. Media sosial sangat memiliki peran yang kompleks dengan potensi dampak positif, negatif, dan pengguna harus kritis terhadap informasi, menghormati orang lain, dan menjaga privasi sesama pengguna media sosial. Dan dengan bijak, media sosial dapat jadi alat positif untuk kehidupan kita sendiri dan masyarakat sekitar. Kemudian ini adalah referensi saya tentang esai yang telah saya buat. Mungkin jika teman-teman atau bicara ingin menggali lebih dalam, ini adalah referensi saya. Nah, kemudian ada pertanyaan dan diskusi. Mengapa tertarik dengan topik ini? Menurut saya, potensi besar media sosial. Media sosial sangat memiliki potensi besar untuk dampak positif, seperti menyebarkan informasi, membangun rasa kebersamaan, dan mendorong partisipasi sosial. Dan yang kedua ada resiko media sosial. Selain itu, media sosial juga memiliki potensi yang berbahaya, seperti menyebarkan informasi yang salah atau disebut hoax, cyberbullying, dan pelanggaran privasi. Dan yang terakhir ada tujuan penelitian, mengeksplorasi cara memaksimalkan manfaat dan meminimalisir resiko media sosial. Sekian presentasi dari saya. Jika ada banyak salah kata atau ada kekurangan,
Saya mohon maaf. Terima kasih.